الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العلم والحكمة والفهم والتقى، ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك رغد العيش والغنى عن الناس والشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمهم الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ya. Jadi tasawuf niki adalah kajian batin kita, ya, kajian batin. Nah, jadi dalam kitab Nasihatud Diniyah niki adalah di mana isinya pembahasan tentang tasawuf di Bapak. Ya. Nah, jadi dalam kitab Nasihatud Diniyah niki muallif atau musannif yang menyusun kitab niki mendahului pembahasan daripada anna min adharril asya'i 'alal insani tulal amali. Jadi salah satu penyakit hati niki Bapak banyak sekali. Sehingga ulama tasawuf mengatakan penyakit hati itu lebih banyak daripada penyakit fisik, daripada penyakit zahir, ya. Tapi banyak di akhir zaman niki yang menyadari, ya, kebanyakan mereka beranggapan yang ada pada dirinya adalah penyakit zahir, seperti asam urat, kolesterol, kencing manis, ya, kanker, tumor, ya, dan seterusnya, masih banyak penyakit-penyakit. Nah, niki semuanya adalah penyakit zahir atau penyakit fisik yang kelungkum sami. Di antara ratusan penyakit yang sudah diteliti oleh para dokter Ibu Bapak, dan nama-nama penyakit tersebut meskipun jumlahnya sampai sekian puluh sampai sekian ratus, tapi tidak akan pernah menandingi banyaknya penyakit hati. Nah, niki bahasan ulama, ya, penuaan penyakit hati daripada penyakit zahir. Lebih-lebih akhir zaman niki. Apa sebab penyakit hati itu lebih banyak daripada penyakit zahir Bapak? Karena pakar-pakar atau dokter-dokter tentang nafiran niki, tentang hati Bu Bapak, sudah banyak yang wafat. Dokter-dokternya sudah banyak yang wafat. Artinya mursyid-mursyid, ulama-ulama yang fusuk, ulama-ulama yang tawaddu, ulama-ulama yang tahu tentang penyakit-penyakit hati manusia, itu sudah banyak yang meninggal dunia. Namun dokter-dokter jasa aja niki sebelah rumah sakit Cahaya Medika. Sila apa sakit lumum sila lumbar niki lumbar. Nah niki. Tapi kalau penyakit ini Bu Bapak, harus kita ke ahlinya. Dan ahlinya itu banyak yang sudah meninggal dunia.
ulama-ulama kita yang khusyuk seperti Al-Maghfurullah, Tuan Guru Nanyamuddin, dan masih banyak tuan guru kita yang lain sudah meninggal dunia. Mereka pakar-pakar hati semuanya. Masya Allah. Nah, sehingga ulama mengawali kitab niki dengan pembahasan ya tulul amal. Tulul amal ini adalah penyakit yang menyeluruh pada semua manusia. Nabi makna tulul amal niki adalah panjang angan-angan atau hayalan-hayalan yang muncul pada pikiran manusia. Nah, hayalan-hayalan yang muncul pada pikiran manusia inilah yang menyebabkan orang tersebut malas beribadah kepada Allah. Nah, hidupnya penuh dengan hayalan. Masya Allah, di akhir zaman ini berhayal pengen jadi orang kaya, berhayal pengen jadi orang sukses, berhayal pengen punya istri 4, ya berhayal. Kapan saya sukses? Berhayal. Kata Imam Ghazali, ya, ad-dunya kadhilli, kata Imam Ghazali, ya, atau dunia niki dhon. Dunia niki kata Imam Ghazali adalah bayangan, prasarasa. Prasarasa. Orang bikin nabiran niki ruko di pinggir jalan nih Bapak. Perasaan mereka prasarasa akan maju, prasarasa. Itu perasaannya. Yang genem mancing baik di laut maupun di kali, prasarasaan mamurut, prasarasaan penuh mau, prasarasa. Ini kan prasarasa. Di antara kita mungkin ada keluarganya yang sakit atau tiang penunggu yang sakit. Ya. Ketika kita pergi ke klinik, ya, berhadapan dengan dokter, dikasih resep oleh dokter, ya, diresepkan obat, perasaan kita, prasarasa niki akan sehat, akan sembuh sekian puluh tahun lagi, prasarasa. Dan tentu yang hadir di sini pengajian niki Bapak tidak ada yang beranggapan bahwa akan mati besok, akan mati tinggal 1 minggu lagi, akan mati sebulan lagi, tidak ada di sini. Tentu tiang pelunggung sami beranggapan puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Ini kan prasarasa. Prasarasa. Ya, jadi hidup niki di dunia niki Bapak main perasaan. Prasarasa. Masya Allah. Ada yang tidak menghayal di sini. Nah, dengan hayalan niki Bapak, maka ibadah kita tuh akan terbengkalai, akan lalai daripada berzikir kepada Allah. Ya. Untuk memenuhi waktu dalam beribadah itu kita akan undur karena hayalan sabar. Hayalan. Di akhir zaman niki banyak orang yang sibuk dengan pikiran dan batinnya. Dari pagi sampai sore kita tidak tahu apa yang dipikirkan, seolah-olah sibuk saja. Padahal nyara pegawai yang disibuk dalam sehari ini, sibuk isi hati angan. Masya Allah. Sehingga dalam kitab niki min adaril asya'i alal insani tulal amali. Sesuatu yang paling membahayakan pada manusia adalah tulal amali, panjang angan-angannya. Ya, panjang angan-angannya. Wa ma'na tulil amali, dan makna daripada panjang angan-angan di sini adalah istisy'aru tulil baqa'i fid dunya. Orang tersebut ya beranggapan atau merasa bahwa dia masih lama hidup di dunia ini. Nah, dia beranggapan di dunia ini masih lama, tinggal puluhan tahun lah, tinggal ratusan tahun lah. Nah, ini tulul amal. Hatta yaghlibu dzalika 'alal qalbi fayakhudhu fil 'amali bimuqtadahu. Sehingga orang tersebut ya
dikuasai hatinya. Fayakhudhu fil amali, maka dia beramal atau dia berbuat bimuqtadahu, sesuai dengan anggapannya. Barat sembahyang dulu, ntar masih ada waktu. Contoh azan asar atau azan maghrib, antar aja lah, masih ada waktunya, tinggal berapa menit. Wah, ntar aja ngaji, atau ada hari besok, ada hari yang lain, atau ada minggu yang lain, ntar. Karena beranggapan pada dirinya itu masih lama hidup di dunia niki, Bapak. Ya. Masih lama ulin paran diri nilai dunia. Nah, jadi dunia niki, Bu Bapak, ya, yang menjadi sebab sumber segala penyakit, kata Imam Ghazali. Ya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Sumber keburukan, sumber maksiat adalah cinta terhadap dunia. Ini bahasa Imam Ghazali. Dengki, riya, sum'ah, ujub, takabbur, bakhil, itu semuanya bersumber dari hubbud dunia. Baru muncul cabang-cabangnya. Nah niki. Nah sehingga tiang pelunggum sami, sebab kita rakus di dunia niki, bahasan ulama arah telu sebab. Ya. Dawail hirsi ala dunia salasah. Ya. Jadi 3 sebab orang yang tamak, orang yang rakus terhadap dunia niki. Pertama, ahaduha an nazaru ilaiha bi ainil istisani wa anhu yakunu hubbul baqai litamattu'i. Ya. Yang pertama, dia memandang dunia niki dengan pandangan enak, senang, nikmat, lezat. Nah, sehingga hubbul baqai, dia berkeinginan atau dia cinta, ya, litamattu'in, untuk menikmati kenikmatan dunia ini. Ya, untuk menikmati kenikmatan dunia. Ya, dia beranggapan segala sesuatu yang di dunia ini seolah-olah ia abadi nin paran. Seolah-olah ia kekal. Nah, barang siapa yang beranggapan suatu kenikmatan, suatu kesenangan, kebahagiaan di dunia niki Bapak yang abadi, yang kekal, dan dia menikmati kenikmatan tersebut, maka besar pada hatinya itu penyakit yang namanya hirsun. Artinya rakus terhadap dunia. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang yang zalim ya Bapak, dengan sa curang, dengan sa korupsi, penyebabnya ini. Karena menganggap kenikmatan dunia niki abadi kekal nimparan. Padahal dunia niki disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Mata'ul gurur, kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang sesaat, kenikmatan yang hanya sebentar ya Bapak. Ya ampun tiang pelunggum sami, apapun yang kita makan, seenak apapun makanan yang tiang pelunggum sami makan, senikmat apapun minuman yang tiang pelunggum sami minum ya Bapak, batas nikmatnya hanya di sini. Hanya di tenggorokan. Pelunggum lumbar ke peraya, toko emas, beli emas. Berapa karat, berapa gram silahkan beli. Ratusan juta uang pelunggum beli emas. Nah, ketika tiang pelunggum sami beli emas, senangnya tidak sampai 1 minggu. Paling sehari 2 hari. Sudah seperti biasa. Nah, yang beli mobil baru silahkan. Paling senangnya sehari 2 hari, setelah itu biasa. Yang beli baju baru paling senangnya sehari 2 hari, sudah itu biasa. Apapun yang disifati tentang dunia Bapak, tidak ada kesenangan yang abadi. Pengantin baru silakan. Senangnya berapa bulan, berapa tahun senangnya. Apalagi kesenangan itu ketika syahwat itu memuncak, sperma itu keluar.
Senangnya hanya sesaat, sebentar. Makanya apapun yang disifati tentang dunia niki Bapak hanya sesaat, hanya sebentar. Yang bangun rumah sampai 3 lantai, 4 lantai, wah, Masya Allah indahnya seperti istana. Paling senangnya beberapa hari Bapak. Setelah itu rumah itu semakin menjadi biasa pada dirinya. Hah? Ya, hanya sesaat. Belum dikasih uang 1 miliar. Senang hari pertama dapatkan uang, hari kedua, ketiga, keempat, beda sudah Bapak. Nah itu hanya sesaat, hanya sebentar. Ya ampun apa sak baru niki Bu Bapak, nggih. Senangnya bisa ketika mendapatkan pada hari itu, hari kedua, hari ketiga, setelah itu seperti biasa. Masya Allah. Niki dunia. Ya, ada nggak senang kira-kira yang abadi yang kekal? Coba, Kulunggong beli emas 10 gram di toko emas di Praia, silakan. Ada yang sampai senang saat ini sampai makin? Sudah setelah itu kan biasa. Akan menjadi biasa. Nggih, apalagi kalau ketemu sama pacar Ustaz Aziz. Ya, tatapan pertama, kedua, ketiga, ya setelah nikah beda lagi seperti biasa. Enggak seperti dulu. Ya. Niki jamaah laki sila. Ketika istri pertama, Masya Allah, tatapan pertama, pengantin malam pertama, Masya Allah. Ya beda dengan kalau sudah melewati bulan-bulan, tahun-tahun, ya biasa. Pawon pikir terus. Masya Allah. Nah inilah yang menyebabkan orang rakus terhadap dunia, menganggap kenikmatan dunia ini abadi, menganggap kesenangan dunia ini kekal, sehingga banyak orang-orang yang rakus terhadap dunia. Masya Allah, bisa dipahami? Jam berapa? 5:30? Sudah waktunya? Sudah ya? Masih karang 20 menit bahasa niki. Membet ngaji sampai malam halu niki. Nggih. Wasani, dan yang kedua yang menyebabkan orang yang rakus terhadap dunia Ibu Bapak, ta'zimun nasi li arbabiha wa minhu yakunu tafakhuru wa takasuru. Jadi orang tersebut ya, dia melihat manusia ditakzimi, dihormati, diagungkan karena kekayaannya. Penghormatan presiden, penghormatan bupati, gubernur beda. Apa sebab yang belum kami hormat? Bisa saja karena kekayaannya, bisa saja karena pangkatnya, bisa saja karena jabatannya. Ya sebab yang belum sana. Sehingga banyak orang yang berbondong-bondong ingin menjadi nomor 1. Banyak orang-orang yang berebutan ingin menjadi nomor 1. Ingin memimpin, ingin ini, ingin itu. Karena saya baru. Karena dipandang, dihormati, ditakzimi, dihargai. Masya Allah. Coba kalau tidak punya jabatan. Arak kira-kira hormat? Ya, apalagi ketika pas baru-baru menjawab, Masya Allah, diundang sini sana, Masya Allah. Tapi ntar kalau sudah selesai jabatannya kurang. Ternyata hormatnya manusia karena jabatannya. Ya. Sehingga muncul pada dirinya ingin bermegah-megahan. Ya, dan menumpuk dunia. Nah ini muncul pada dirinya ingin bermegah-megahan, ingin seperti orang tersebut. Ya, ingin seperti orang tersebut. Nah, ini yang menyebabkan orang rakus yang nomor 2. Yang 3, wasalisu tawahumu alla kiwami,
biduniha wa anhu yansha'ul bukhlu wa khauful faqri. Dan orang tersebut beranggapan, ya, orang tersebut beranggapan, ya, tidak besar pada dirinya tanpa dunia, ya. Jadi dinanggap diri ini dunia ini seolah-olah tidak ada artinya kalau tidak ada dunia, kalau tidak ada uang, kalau tidak ada materi, seolah-olah dia menganggap dirinya tidak ada apa-apanya. Nah, sehingga orang tersebut muncul pada dirinya al-bukhlu wa khauful faqri. Akan muncul pada dirinya yang namanya bakhil dan takut miskin. Karena orang-orang yang memegang dunia, ibu bapak, ya, sekali yang doang bebasi, sekali yang doang ngucap langsung tepati, langsung terdengar, langsung didengar. Nah, ini pengaruhnya orang kaya, pengaruhnya orang yang memiliki harta yang banyak. Becah terdengar suara, mandi, dakan dekawi seher, anwai masih, an nganggut doang dengan isin, gih. Sesuatu yang tidak lucu, tapi kalau orang kaya berbicara, bisa menjadi lucu. Nah, niki, orang kaya berbicara, satu kalimat, dua kalimat yang keliru, yang salah, bisa didengar benar. Nah, niki pengaruhnya, ibu bapak. Niki pengaruhnya. Pelungguh tidak bergelimangan dengan harta duniawi, ibu bapak. Dakan satu sekali bebase yang hak, yang batil, yang benar. Saya dengar. Kurang tak terdengar, kurang tak terespon. Dakan pelungguh sami baca ayat suci Al-Quran. Jangan ke satu sekali membahas tentang yang hak, membahas tentang yang batil, dimtendang. Lagu lamun niki pulus banyak, oh sekali membahas nggi. Nah, sehingga muncul pada dirinya orang tersebut, dia akan mempertahankan hartanya, ada saat tetap terdengar. Apabila hilang kekayaannya, ibu bapak, takut yang kulunggum sami ingkah dengar. Takut yang kulunggum sami niki ingkah pati. Jadi yang kulunggum sami lihat sebenarnya adalah duniawinya, bukan orangnya. Sehingga muncul pada diri tiang kulunggum sami yakni rakus. Karena pelungguh melihat duniawinya, bukan orangnya. Nah, niki lamud bahas ilmu tasawuf. Coba nani dengan sugih luar biasa, seolah-olah Lombok Tengah ini mau bahasa jo kulunggum saking tam hormatin, saking tam hargain, nggi apa jasa berumpana ucapan karena kekayaannya, sehingga muncul pada diri tiang kulunggum sami ingin bersifat rakus atau ingin bersifat tamak, dan orang tersebut yang dipandang kaya sabaru ingin mempertahankan hartanya. Sehingga bahasa dalam kitab niki khauful faqri, dia takut akan jatuh miskin. Nah, sehingga niki sudah menjadi lumrah di tengah-tengah politik, ibu bapak. Ya, tidak ada satupun pejabat yang ingin dilengsarkan dari jabatannya. Cila, mana ada pejabat yang mau dilengsarkan dari jabatannya? Tetap dia akan mempertahankan kekuasaannya. Sehingga dia berbagai macam upaya, ibu bapak, berbagai macam upaya, pira ratus juta, pira miliar, pira triliun, dia akan nyogok. Akan nyogok. Dan pikir berapapun uangnya keluar, dia pikir. Karena ini pengaruh besar pada dirinya baru.
Nah niki sebab dengan niki rakus, niki sebab dengan tamak. Sehingga pada diri mereka itu tidak mau dijatuhkan, tetap bilin jadi nomor sekek doang. Nah niki bisa dipahami Bapak. Nah jarin tiang kulunggum sami kita jadikan dunia niki sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Innama a'taakumud dunya litatlubuhal akhirah. Jadi dunia niki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut yang kulunggum sami ke akhiratnya Allah. Dunia diciptakan oleh Allah untuk menuntut akhiratnya Allah. Mana buktinya? Baju yang saya pakai niki dunia. Kulunggum lumbar juk niki napi kawit baru payung, sandal. Sandal niki dunia pendek. Dunia, sakawi motor, sepeda motor ke sini. Dunia dipakai. Tapi ketika tiang kulunggum sami mengaplikasikan motor sabaru lumbar ngaji, maka di sanalah letak totluknya. Dikena tot kadu kawin untuk akhiratnya Allah. Tiang datang ke sini pakai mobil niki dunia. Habis ente beli kepeng ini napi dunia. Ya dunia doang selapuan. Tapi jadikanlah dunia niki sebagai tatlubul akhirah. Jadikanlah dunia niki untuk menuntut akhirat. Paham Ibu? Supaya tidak sia-sia. Walam yu'tikumuha litarkunu ilaiha. Innad dunya tafna wa innal akhirata tabqa. Ya. Dan jangan tiang kulunggum sami menjadikan dunia niki, jangan sampai tiang kulunggum sami menuntut dunia niki litarkunu ilaiha sebagai sandaran, sebagai napera niki tiang kulunggum sami sebagai pangkuan hidup dunia niki. Inna dunya tafna, sesungguhnya dunia ini akan binasa, akan musnah, akan hancur. Wa innal akhirata tabqa, dan sesungguhnya akhirat itu abadi, kekal. Nah niki entat jarian dunia Ibu Bapak, dunia niki sebagai tatlubu bihal akhirah, untuk menuntut yang namanya akhirat. Jangan jadikan dunia sebagai sandaran. Ya, jangan sampai jadikan dunia niki sebagai sandaran irup yang kulunggum sami. Karena dunia niki pasti akan binasa, pasti akan hancur, pasti akan musnah. Sedangkan akhirat niki Bu Bapak tabqa, pasti abadi. Karena dunia niki dua kemungkinan Ibu Bapak. Kalau kita tidak meninggalkan dunia, maka dunialah akan meninggalkan kita. Itu pasti. Pasti niki. Lamun dek yang kulunggum sami julu belen dunia niki, maka dunia akan meninggalkan kita, yakni kiamat. Makin dek man kiamat dengan apa nak mati. Dengan apa nak bebelena, berarti ni berjulu belen dunia. Dua kemungkinan. Sedangkan akhirat makisina fihi abada dalam Al-Quran. Mereka kekal abadi selama-lamanya di akhirat. Artinya apa? Ketika tiang kulunggum sami di akhiratnya Allah, ndek miak tebelin isi surga, dan surga ndek miak belin kulungguh. Pilih mana? Pilih mana Ibu? Pilih akhirat. Akhirat niki berembi-rembi kesibuk. Kulunggum sami tidak akan ditinggalkan oleh akhirat. Dan kulunggum sami pun tidak akan meninggalkan akhirat. Tapi kalau dunia, dua kemungkinan.
Kalau kita terlebih dahulu meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita. Masya Allah. Inilah penyebabnya orang-orang rakus di dunia niki Bapak, karena menganggap ya dunia niki kesenangan yang abadi, ya kesenangan yang abadi, dan menganggap orang yang punya dunia itu ditakzimi, dihormati. Masya Allah, dah kan di alim, dah kan di soleh masih tersiruk iman, balik belah. Padahal opire ile polpen tanda tangan korupsi mesti bersiruk selesai. Masya Allah. Ya. Dan terus ya orang niki tidak mau kehilangan dunia karena dunia niki punya pengaruh besar. Ya sebab dengar rakus, hirsud dunia, ya, rakus terhadap dunia. Jadi jadikanlah dunia niki sebagai tatlub, menuntut akhirat. Di rumah ada motor. Motor itu dunia. Apa sembelin? Kepeng. Apa tam kawin? Oh, yes kawin lalu atong anak sekolah. Ye kawin lalu atong inak lalu ngaji. Ye kawin lalu silaturahim. Berarti dunia sabaru tatlubul akhirah. Untuk menuntut akhirat. Nah, iya tanda kadu kawin dunia niki sebenarnya. Ya. Anyam bembe, oh tapi anyam bembe, lemak lamun nara acara sedekah, juk kadang jari juk keluarga gorokan. Maka dunia sabaru tatlubul akhirah. Apakah sedekah itu sunnah Nabi? Ya sunnah Nabi. Maka masuk pada akhirat. Nah niki jilbab, niki bagian dunia. Tapi ketika tiang pelunggum sami dituntut untuk akhirat tutup aurat, maka pelunggum sami dapat pahala. Jadi tidak ada yang sia-sia kalau dunia niki di tangan orang-orang yang berilmu. Di narasi sini. Justru orang-orang yang memiliki kekuasaan di atas sana, ibu bapak, punya pengaruh besar. Dengan sebab kekuasaannya, dia bisa berbuat sesuatu yang baik, bisa menjadikan suatu perubahan yang lebih baik sebab kekuasaannya. Nah, jadi segala profesi yang tiang pelunggum sami tekuni terkait masalah dunia Bapak bisa berpengaruh terhadap dunia atau bisa menuntut akhirat sesuai dengan kemanfaatannya. Sesuai dengan kemanfaatannya. Sudah? Dah, niki dan masih belu niki. Tasawuf niki sedikit ibu bapak tapi menyayat di hati kita. Ini tasawuf. Tasawuf itu sedikit, penuh dengan pengamalan dan rasa main dalam tasawuf ini. Karena ilmu tasawuf niki bapak tembus sampai ke hati dia tasawuf. Beda dengan syariat. Lamun syariat itu pelunggum tajah wudu yang mensucikan muka. Dari membasuh muka sampai tertib. Membahas tentang mandi junub, ya tiang pelunggum sami selesai ketika berhubungan badan, ya tinggal mandi, selesai masalahnya. Tapi kalau tasawuf niki Bapak adalah koneksi hati yang selalu terhubung dengan Allah. Nah niki hati. Bagaimana hati ini tidak tamak, bagaimana hati ini tidak rakus, bagaimana hati ini tidak bakhil, bagaimana hati ini mencintai makhluknya Allah. Bagaimana hati ini tetap terjaga dari kesuciannya, dari kebersihannya, jangan sampai dikotori. Nah itu hati Bapak. Jadi ilmu tasawuf itu sedikit bisa menyayat hati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hati ini selalu connect dengan Allah. Itu tasawuf. Mungkin hanya ini yang dapat yang sampaikan Ibu Bapak. Ya, insyaallah kapan-kapan kita lanjutkan kembali kajian kita, ya, yang enggak berpengaruh yang sedikit maupun banyak jamaah itu sama saja. Karena dalam khutbah Jumat salah satu rukunnya itu adalah wasiat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Secara hakikatnya dengan berkhutbah niki kan berwasiat oleh diri anda.
Nah begitu juga dengan saya menyampaikan pengajian secara hakikatnya, kayak pengaji diri. Ya, jadi kalau ada para pendai daiyah bapak yang baru semangat ceramah ngaji, lamun penuh jamaah, berarti niki ndik mandait hakikat ceramah. Padahal ceramah niki bapak ikut ceramahan diri, ikut nasihat diri, karena ilmu niki adalah hayatul qulub, menghidupkan hati. Itu ilmu. Atau ilmu niki juga kutul qulub, adalah nutrisi hati. Yang pun tiang lamu kendek ngaji ibu bapak, ya juk majelis batur, ya di musola, di masjid, dan di tempat-tempat pengajian salain, tiang buka kitab terus. Karena kalau tiang buka kitab, bapak buka Al-Quran, maka hati saya itu hidup. Ya Allah, niki yaran bahasan ulama ya Allah. Masya Allah, Imam Syafi'i sakit, ya puluhan tahun. Beliau kena penyakit wasir, ya sugul bol, darah keluar dari duburnya. Beliau tetap ngajar sambil bawa baskom. Beliau dudukin baskom, ngelek darah. Dan beliau minta diaminkan doanya kepada murid-muridnya. Wahai murid-muridku, aminkan doa saya. Ya Allah, sekiranya ia sebab pemridi, ia sebab pemkangen dengan penyakit samumbek ini, maka tambahkanlah penyakit pada diriku. Ini Imam Syafi'i bapak dalam kitab Tambihul Mughtarin. Masya Allah. Maka hati kita itu akan hidup kalau belajar. Hati kita itu akan hidup kalau duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ibu bapak, dan mudah-mudahan kita semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi masjidina, Allahumma barik lana fi majlisina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina, Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana wa ahlana fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah.